Saya memilih tema Heaven on Earth itu karena ada beberapa alasan. Alasan utama mengapa kita memilih tema itu bukan cuma tema kayak film atau apa gitu, bukan ya. Heaven on Earth apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya kalau saudara baca kitab saudara dari Kejadian sampai Wahyu secara naratif ya, jangan baca secara dogmatis, baca naratif. Saudara akan menemukan bahwa rencana Tuhan yang paling utama untuk manusia adalah ini, supaya sorga bisa dinyatakan di bumi. Makanya Tuhan menjadikan manusia supaya Tuhan yang ada di sorga bisa memiliki, memiliki kerajaan, kepanjangan tangan dari kerajaannya di bumi ini. Karena ada masalah kan sebenarnya. Sorga itu sifatnya apa? Roh, nggak kelihatan. Bumi sifatnya jasmani, tangible, bisa dirasa, bisa dilihat, bisa dinikmati, gitu kan. Surga dan bumi adalah dua alam yang sama sekali tidak dapat dipersatukan sebenarnya. Karena sekali lagi, surga spiritual, bumi jasmani, betul ya? Itu logiknya, kita tidak perlu pintar untuk mengetahui hal tersebut. Tapi Tuhan yang ada di surga, dia adalah roh adanya. Dia pengen banget supaya apa yang ada di sorga terjadi di bumi. Itu dia prinsipnya. Dan itu merupakan ideal kita. Nah, saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba orang berpikir bahwa manusia harus keluar dari bumi dan pergi ke sorga. Tapi sebenarnya adalah ide Tuhan yang sebenarnya itu begini. Bumi ini adalah tempat di mana kehendak Allah dinyatakan dan tujuan-tujuan Tuhan dinyatakan. Saya hanya akan membaca satu ayat ini, dan doa ini adalah doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa ini adalah doa yang kemudian menjadi doa yang juga sifatnya kerigma, diberitakan, dinyatakan secara umum paling banyak. Kita menyebutnya sebagai doa Bapa Kami, betul kan? Nah, mari kita baca beberapa ayat dari ayat tersebut. Kemudian dari situ saya ingin menjelaskan sedikit aja tentang heaven on earth. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, Matius pasalnya yang ke-6. Kalau saya baca ayatnya, istri memang bisnis banget ya. Saya punya doa ini udah tahu, jadi ini udah tahu dari bapaknya ya. Oke, kita melihat begini. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pernahkah sudah memikirkan bahwa intisari dari doa Yesus ya ini? Statement ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan berkata itu, di bumi seperti di sorga. Coba katakan di bumi seperti di sorga. Itu ternyata yang didoakan. Yesus minta semua pengikutnya diajarkan kepada murid-muridnya. If you are going to pray, pray like this. Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Dia bilang, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Nah itu sebenarnya yang merupakan isi dari Alkitab. Jadi Alkitab sudah berisi ini. Tuhan yang adalah spiritual ingin menyatakan diri di alam natural. Kira-kira gitu ya. Tuhan kan tidak kelihatan, dia roh. Kerajaan sorga juga tidak kelihatan. Itu sifatnya roh. Tapi kerajaan sorga mau apa yang terjadi di sorga, kehendaknya, hikmatnya, tujuannya, kuasanya, kehebatannya dinyatakan di bumi ini. Jadi itu sebenarnya adalah ideal kita. Makanya waktu Tuhan jadikan manusia, Tuhan kasih tujuan pada manusia. Apa tujuan Tuhan jadikan manusia? Orang Garang sudah harus tahu ini. Bayangkan, 2 tahun lamanya saya khotbah dan pernah penting. Kalau saudara tahu tujuannya, berarti saudara bukan Garang itu sebenarnya. Sebenarnya di dalam kita ajarkan bahwa tujuan alam menjadikan manusia jelas. Yang pertama, supaya dalam keserupaan dengan Tuhan, manusia memerintah bersama Tuhan. Saya ulangi lagi, tujuan alam menjadikan manusia adalah supaya dalam keserupaan dengan Allah, manusia apa? Memerintah bersama Tuhan. Itu tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Tuh, dia udah tahu lagi. Ayat 26, berfirmanlah,
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan punya tujuan menjadikan manusia adalah supaya dalam segambarnya kita dengan Tuhan, kita apa? Berkuasa atau memerintah, terjemahan yang tepatnya. Itu ada penjelasannya, tapi kita akan perlu ke situ dulu. Ini keserupaan dengan Tuhan ini penting. Sebab ini Tuhan nggak kelihatan, lalu Tuhan nggak kelihatan. Dari mana? Di bumi yang naturalnya kan tahu Tuhan kelihatan. Lihat manusia, nggak ada yang lain. Makanya Tuhan ciptakan manusia segambar dengan Tuhan. Makanya saudara ini ada di gambarnya siapa? Sebab ini penting banget. Kita harus konsentrasi kepada gambar Allah. Makanya garam, garam. G-nya garam itu penting banget. Jadi garam itu bukan sekedar salt ya. Itu singkatan dari godly, anointed, radical, available, and mature. Itu adalah garam punya nilai. Jadi G-nya itu adalah godly in grace. Kita mempercayai bahwa orang percaya harus hidup seperti Tuhan. Saudara dan saya harus hidup serupa dengan Tuhan. Karena kita diciptakan menurut apa? Gambar dan rupa Tuhan. Apa tujuannya? Tuhan jadikan kita segambar dengan dirinya. Gak ada lain. Supaya kita menyatakan Tuhan di muka bumi ini. Jadi sekarang saya mau masuk kepada poin saya pertama. Heaven and earth itu adalah begini. Tuhan menjadikan manusia supaya lewat manusia sorga dinyatakan di bumi ini. Jadi siapa yang bertanggung jawab supaya sorga dinyatakan di bumi ini? Manusia. Waktu Tuhan jadikan manusia, manusia yang bertanggung jawab. Tapi kita tidak boleh lupa, ada fakta teologi yang tepat sekali yang harus kita bicarakan. Fakta teologi itu adalah manusia jatuh dalam dosa, betul kan? Oh ya, manusia jatuh dalam dosa, jelas. Yang tadinya manusia adalah gambar Allah, manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia kehilangan gambar itu. Manusia tidak lagi memiliki gambar tersebut. Disebabkan karena apa? Arti dari dosa, tahu dosa ya? Dosa itu bukan cuma berbuat salah. Dosa itu adalah keberadaan. Jadi dosa itu bukan perbuatan sebenarnya. Dosa itu keberadaan. Karena mereka berbuat salah, mereka jatuh ke dalam perbudakan dosa. Dosa itu perbudakan, saudara-saudara. Jadi saya berpikir sudah berbuat dosa, sudah menikmati. Enggak. Dosa itu adalah apa? Perbudakan. Slavery, itu kata yang tepat. Dosa itu perbudakan. Tahu artinya perbudakan? Ya, perbudakan itu begini. You are stripped of all your rights. Sudah punya apa hak, nggak sama sekali. Hak sudah untuk hidup nggak ada, hak sudah untuk memilih nggak ada. Waktu sudah jatuh dalam dosa, sudah bisa keluar dari situ. Sudah punya hak hidup, sudah punya hak untuk buat apa-apa. Saudara masuk dalam dosa. Makanya bukan karena perbuatan manusia yang bikin dia berdosa, tapi karena dia masuk dalam perbudakan dosa. Yesus yang katakan itu, siapa yang berbuat dosa, dia menjadi hamba dosa. Ya, itu Yohanes 8 ayat 34. Tapi ini yang saya mengatakan pada saudara. Makanya waktu manusia jadi hamba dosa, manusia tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak punya right as a representative of God. Dia tidak punya hak untuk menjadi perwakilan Allah di muka bumi ini. Dia tidak punya kuasa untuk memerintah bumi ini. Padahal rencana Tuhan awalnya adalah supaya manusia memerintah bumi ini. Halo? Kalau saya belum pernah dengar ini, saya nggak tahu gimana caranya menjelaskan. Tapi karena memang jelas bahwa memang manusia jatuh dalam dosa, karena dia tidak berdaya keluar dari situ, makanya harus ada penebus datang. Harus Tuhan yang tebus manusia. Tuhan datang dan tebus manusia. Tujuan Tuhan tebus kita apa sih? Nah ini seringkali jadi masalah. Tujuan Tuhan tebus kita, ini pandangan Kristen dan mungkin pandangan separuh dari pemahaman Injil yang kita ketahui adalah begini. Tuhan tebus kita supaya kemudian dia bawa kita ke surga selama-lamanya. Kalau baca kita baik-baik tidak. Tuhan tebus kita supaya saudara dikembalikan pada tujuan Allah, yaitu serupa dengan gambarnya dan memerintah bersama dengan dia. Tapi ada banyak orang mereka mau langsung gini, begitu ditebus oleh Tuhan langsung masuk surga. Bayangkan kalau semua anak Tuhan pergi ke surga sekarang, kosonglah bumi ini. Dan kalau memang kita tujuannya masuk surga, begitu diselamatkan ditembak aja supaya masuk surga cepat-cepat. Tapi
kita. Makanya tujuan kekristenan, tujuan orang percaya pada Tuhan adalah keserupaan dengan Tuhan. Halo? Kalau orang serupa dengan Tuhan, nah ini dia. Saya sekarang ini tiba-tiba lagi suka sebuah lagu dari Twila Paris. Lagunya judulnya How Beautiful. Sudah cari lagu itu. How Beautiful. Twila Paris yang ini lagu udah lama banget. Ini lagu mungkin sudah berumur 30-an tahun ya. Dan itu lagu bilang begini ya. Itu beautiful banget. Waktu Yesus datang ke dunia ini, orang nggak tahu yang namanya kasih seperti apa. Orang nggak tahu. Orang penuh kebencian, penuh kemarahan, penuh peperangan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesia-siaan. Tiba-tiba ada orang yang datang ke bumi ini. Dia berjalan, dia kemudian menyembuhkan orang yang sakit. Dia menunjukkan kasih yang sebenarnya. Dia bergaul dengan para pendosa. Dia memberitahukan bahwa begini, kebahagiaan bukan karena harta, kebahagiaan bukan apa. Dia bahkan berkata kepada orang miskin, berbahagialah kamu kalau kamu miskin. Bayangkan. Cuma dia yang katakan itu. Gak ada yang lain. Di lagu itu dia bilang ini, how beautiful, how beautiful. Siapa yang beautiful? Well, that Son of God, ya, mulai melangkah di bumi ini. Dia kemudian menunjukkan bagaimana orang memperlakukan perempuan dengan baik, bagaimana orang memperlakukan orang dengan tepat, bagaimana orang berjalan di muka bumi ini, bagaimana orang mencintai perdamaian, bagaimana orang mengasihi, orang diperkenalkan dengan hukum kasih karunia. Sampai dalam buku yang ditulis oleh Philip Yancey, What's So Amazing About Grace, Philip Yancey berkata begini, seandainya Yesus tidak datang, dia mengutip, siapa yang mengutip? Mahatma Gandhi. Jadi seandainya Yesus tidak datang, kita semua tetap hidup dengan hukum Taurat, di mana gigi ganti gigi dan mata ganti mata. Hasilnya adalah kita semua menjadi buta dan ompong. Kan betul. Tapi haleluya, Yesus datang. How beautiful is forgiveness. How beautiful when you let other people's ketika saudara melepaskan orang lain punya kesalahan. Sangat indah untuk melihat ketika kamu mendahulukan orang lain, ketika kamu sendiri dalam kebutuhan. Sangat indah untuk melihat ketika kau berdoa, sementara yang kau doakan orang lain yang dapat, dan kau tetap bersyukur karena orang lain bisa mendapatkan hal tersebut, dan kau tidak marah, tidak bersungguh-sungguh. Sangat indah untuk melihat ketika orang lain menampar pipi kirimu, memberikan pipi kananmu. Saya orang Ambon. Coba kapan pipi kiri saya. Kamu ada uppercut kanan dari saya. Tapi sangat indah untuk melihat hal tersebut. This is not ordinary picture. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia bilang sangat indah ketika dia berjalan, ketika semua orang menghinanya, ketika semua orang menginjak-injak dia, meludahi dia. Disebut sebagai apa? Raja gadungan. Dan begitu dia sampai di atas hal pertama yang dia katakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. How beautiful it is. Yesus kasih tunjuk sebuah kehidupan kerajaan yang luar biasa. Dia usir sakit, dia usir semua, dia sembuhkan orang sakit, usir setan, karena dia orang yang baik. Yesus tuh enggak kayak kita tunggu pelayanan, enggak. Alkitab berkata dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik, karena Tuhan mengurapi dia. Dia kerjakan itu, dia berkeliling dari kota ke kota. Yang menerimanya, ada yang menolaknya, ada yang menganggap dia gila, saudaranya juga menganggap dia nggak jelas. Tapi jelasnya ini, ada hal yang dia bawa dalam kehidupan ini. Hari ini, orang yang disebut pecundang di dalam banyak hal, he is the most celebrated person in this universe. Mau tahu orang yang paling dirayakan di dunia ini? Yesus. Dia paling dirayakan di dunia ini. Siapa dia? Dia datang ke dunia ini untuk beritahu kepada kita, hey, ini loh kerajaan itu. Ini loh hidup diperintah oleh Allah. Waktu istri saya tadi share tentang kekudusan, generasi kita udah nggak terlalu suka dikotbahin kekudusan. Generasi kita berpikir bahwa kekudusan itu adalah sebuah bentuk, apa itu? Sebuah bentuk apa itu istilahnya? Kalau memaksakan hukum, saya tidak lupa istilahnya. Sebuah bentuk di mana kayaknya hukum lebih penting daripada kasih. Di mana orang kemudian harus takutan menghadapi apa-apa, orang harus merasa nggak nyaman
Orang harus restrain everything. Gak ada kenikmatan, gak ada semuanya. Padahal saya beritahu saudara, kekudusan itu bukan upaya kita kok. Saudara tidak perlu hidup kudus. Tuhan yang menguduskan saudara. Dari dalam saudara kemudian kekudusan muncul. Jadi kekudusan itu apa? Natural keluar sebagai orang yang dipisahkan oleh Tuhan. Tapi agama mengajarkan lain. Agama berkata ini, kamu harus kudus, kamu harus kasih bersih, cuci tangan sebelum makan, begini, macam-macam hal. Mereka coba semua hal lahiriah. Tidak ada hal lahiriah yang dapat terjadi dalam kehidupan kita kecuali kita dibersihkan dari dalam. Yang bisa kerjakan itu cuma Raja di atas segala raja. Yang berhak untuk mengampuni kita hanyalah Raja. Masih ingat? Penebus itu selalu Mesias. Tahu arti Mesias? Raja yang diurapi. Sayangnya, kalau sudah baca sekarang, orang baca kitab sekarang, kata Kristus dibaca. Kristus. Kalau kita tanya orang usaha sekolah teologi, Kristus itu artinya apa? Zaman mereka apa? Yang diurapi. Enggak. Kristus itu pada katanya adalah apa? Mesias. Dia bukan cuma yang diurapi, dia Raja yang diurapi. Waktu Yesus dapat gerejanya kita, Yesus bilang begini, aku membangun eklesia di sini. Aku membangun pelaksana kehendakku di muka bumi ini. Saudara-saudara, saudara yang ada di garam, garam bukan sebuah optional. Kita nggak datang sebagai gereja optional, enggak. Kita gereja yang Tuhan mau ada di kota Melbourne. Kita nggak datang cuma gara-gara ada sesuatu yang terjadi, enggak. Saya yakin Tuhan mau kita ada di Melbourne ini. Dan 14 tahun telah menunjukkan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan telah menunjukkan bahwa Tuhan selalu hadir dengan kita di semua keadaan. Dan itu sudah tahu garam bukan gereja kaya kan, bukan kan? Bahkan garam disebut sebagai low cost church. Ya, kita kayak Coles gitu, costless. Ya, you know kan? Kenapa kita pikir bahwa garam harusnya costless? Supaya pendetanya tidak perlu minta uang terjemahannya. Supaya kita perlu iklan ini, tidak benar. Saudara tidak pernah mendapatkan bahwa nanti minta uang dengan saudara kan? Pernah saya berikan dulu, minta sumbangan ini pernah? Nggak pernah. Karena kita costless, ya, kita costless banget. Kenapa kita buat itu? Sebab kita tahu yang kita kejar bukan itu. Kita tidak datang di dunia itu untuk menunjukkan apa yang kita dapat dari dunia ini. Kita datang di dunia ini untuk menunjukkan kepada dunia apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Dari awal kita akan buat itu. Dan menurut saya sangat simpel. Waktu Yesus berjalan di dunia ini, dia berjalan sangat sederhana. Makanya simplicity always heavenly. Trust me. Simple is always good. Ya, makanya dia datang sangat simple. Dia nggak jadi raja, dia nggak naik kuda putih, dia naik donkey bahkan. Dia nggak jadi raja, kemudian dia buat semua dengan cara yang mewah. Sangat sederhana. Tapi bukan cuma dia sederhana, ini dia hidup dengan berjalan pada tujuannya. Dia tidak pernah beralih pada tujuannya. Dan tujuannya cuma satu, supaya manusia ditebus. Supaya manusia kembali pada tujuan-tujuan Allah. Supaya manusia kembali segambar dengan Tuhan dan memerintah bersama dengan Dia. Jadi heaven on earth sebenarnya apa sih? Kalau semua orang percaya mulai bertindak serupa Kristus, semua orang percaya mulai menghidupi keserupaan, semua orang percaya mulai berkata bahwa saya mau menjadi seperti Kristus di tempat pekerjaan saya. Saudara udah berhenti pisahkan ini dunia, ini rohani, ini spiritual, ini sekuler. Nggak ada itu di Alkitab. Nggak ada itu sekuleran, nggak ada. Nggak tahu. Teologi aja yang suruh bilang sekuler. Di Alkitab nggak ada sekuleran, nggak ada. Apa yang kita buat di gereja sama di tempat pekerjaan. Bahkan saya malah minta semua orang bekerja aja. Semua orang bekerja sekuler lah istilahnya. Kalau memang ada kata itu. Tapi menurut saya adalah sudah bekerja, sudah melayani, sama. Buat saya sama. Semua kita kerjakan untuk Tuhan. Sebab Tuhan telah menaruh pekerjaan itu dalam kita. Kita harus menyelesaikannya. Kita harus menyelesaikan apa yang Tuhan
kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama adalah serupa dengan Kristus. Waktu saya baru menikah dengan istri saya saking itu terobsesi dengan serupa dengan Kristus. Saya suka bangunkan dia jam 2 pagi. Saya, dia bangun. Serupa dengan Kristus. Nanti lagi. Saya tahu jawabannya mau iya, bangunkan dia jam 2 pagi. Karena saking pengen banget gitu. Dan kita belajar untuk melakukannya. Nggak ada kita yang sudah sempurna. Nggak ada, kita sedang berjalan menuju hal tersebut. Kita dipisahkan untuk hidup seperti Kristus. Tapi jangan lupa, keserupaan tidak berdiri sendiri. Kita harus memerintah bersama dengan Dia. Kata memerintah itu punya pengertian simpel. To serve sebenarnya. Tidak ada ayat di Alkitab di mana Tuhan memberitahukan kuasailah orang lain. Tidak ada. Tidak ada. Yang Tuhan suruh adalah layanilah orang lain. Jadi waktu Tuhan berkata kamu akan menjadi serupa dengan gambarnya dan berkuasa, kata berkuasa itu punya dua arti. Memerintah dengan otoritas Allah itu punya dua arti. Yang pertama adalah saudara menjalankan sesuatu dengan otoritas dari Tuhan, itu yang jelas. Yang kedua adalah governance. Governance itu saudara menata kelola, saudara menjalankan, mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Kelola dulu apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kelola dulu tubuh kita barangkali. Kelola dulu apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kelola dulu karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Di dalam diri saudara ada begitu banyak karunia. Maka kalau saya katakan ini, di dalam diri kita ada pekerjaan yang bisa direbut dari saudara. Saya sudah selalu ajarkan, dan tolong jangan dilupakan ini. You might lose your job, but you cannot lose your work. Orang bisa kehilangan pekerjaan, tapi orang tidak akan orang bisa kehilangan job. Job itu apa sih? Pekerjaan. Saya ingin maksudnya sih gitu. Job pekerjaan, work pekerjaan. Job itu adalah vocation. Job itu sesuatu yang Anda kerjakan. Saya sebut dalam kata ini. Job itu adalah proyek pekerjaan. Saudara boleh kehilangan proyek pekerjaan, tapi saudara jangan pernah kehilangan pekerjaan. You can lose your job, but you cannot lose your work. Because God has put in you the works. Tuhan taruh dalam diri saudara. Alkitab bilang kita ditebus supaya dia taruh pekerjaan dalam kehidupan kita. Makanya bekerjalah. Pengangguran bukan istilah yang ada dalam kerajaan Allah. Tidak ada. Pengangguran ada, itu bentuk kesia-siaan. Kesia-siaan itu bukan produk kerajaan Allah. Our God is a God of productivity. Dia adalah Allah yang produktif. Dia mau supaya kita hidup produktif, menghasilkan buah. Makanya kita perlu sekali untuk melakukan tata kelola. Bekerjalah dengan aktif. Lakukanlah sesuatu, buat sesuatu. Di dalam saudara masih ada penemuan-penemuan yang belum tercapai hari ini. Di dalam saudara masih ada rumusan-rumusan yang belum diketahui oleh orang lain. Di dalam saudara masih ada obat yang paling baru. Di dalam saudara masih ada perkara-perkara ajaib yang Tuhan dapat singkapkan dalam diri saudara. Dari wajah saudara nggak percaya. Dan saudara selalu berpikir bahwa Tuhan tidak pernah taruh itu. Alkitab bilang Tuhan taruh pekerjaan dalam diri saudara. Ini caranya. Kita buka ayat yang terakhir. Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang 19. Mau tahu? Selain kita menyatakan gambar Tuhan, kita menyatakan pekerjaan Tuhan, tata kelolanya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau dia tidak melihat apa? Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi Yesus bilang pada orang-orang yang sedang membicarakan dia bilang ini, aku tidak buat apa yang aku mau, yang aku buat, aku lihat Bapa aku kerjakan, baru aku kerjakan. Bukan kayak itu yang dia doakan? Apa yang terjadi di sorga dikerjakan Bapa, dia kerjakan di bumi. Betul? Yang dia kerjakan di bumi, yang di sorga terjadi sama dengan di bumi. Kenapa kita tidak pernah lihat sesuatu terjadi di bumi sama seperti di sorga? Kan kita tidak mau tahu pekerjaan yang di sorga itu apa. Kita tidak mau pusing. Kita tidak mau tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan.
Kita sibuk urusan kita sendiri. Kita cari tahu apa yang kita mau. Kita punya cita-cita sendiri. Dan yang mau cari tahu Tuhan. Yang Tuhan mau ini terjadi di bumi apa ya? Nah kemudian kita kerjakan bumi itu. Itu kan Yesus bilang. Dia tidak mengerjakan apa yang dia tidak lihat. Dia hanya mengerjakan apa yang dia lihat. Kita mesti latihan hal tersebut. Sebab begini saudara. Bumi ini perlu intervensi surga. Tuh. Dan Tuhan intervensi bumi ini pakai siapa? Manusia. Pakai kita. Orang-orang yang mengerti bahwa di dalam kita ada hal tersebut. Supaya kita dapat memanifestasikannya dalam kehidupan kita. Saya percaya, surga bisa datang di universitas di mana saudara sedang belajar sekarang. Surga bisa datang tempat pekerjaan di mana saudara sedang bekerja sekarang. Surga bisa datang di rumah makan idaman Allah. Ria, ayam penyet. Surga bisa datang di tempat pekerjaan sekarang. Surga bisa datang di tempat Stella lagi bekerja. Surga bisa datang di tempat pasar lagi bekerja. Mau bekerja di rumah, mau bekerja di mana tuh? Yang jauh sekali tuh. Langlang, namanya sudah aneh-aneh, Langlang. Apa? Surga bisa datang di mana aja. If you really work out, saudara mengeluarkan apa yang Tuhan taruh dalam diri saudara. Kita selalu pikir surga datang tuh kayak cahaya lah, apalah. Itu kita terpengaruh musik dan film kan. Harusnya surga itu datang ketika sudah mengerjakan di bumi ini apa yang surga ini kita kerjakan. Jadi begini, yuk analisa work kita, analisa kerja kita. Orang tanya pada saya, bagaimana caranya memuliakan Tuhan? 99% orang Kristen akan berkata menyanyi dan menyembah Tuhan. Yesus kasih jawab berbeda dengan kita. Ayat berikutnya Yohanes 17 ayat yang keempat. Mau tahu cara memuliakan Tuhan? Ini Yesus kasih tahu. Aku telah mempermuliakan engkau. Ini kan Yesus lagi berdoa. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan apa? Jadi mau tahu cara mempermuliakan Allah. Ini Yesus yang bilang. Selesaikan pekerjaan. Terus sudah berkata, selesaikan apa? Mau sudah tahu pekerjaannya apa? Cari tahu sendiri. Jadi orang tanya ke saya, tolong mau juga selesai pekerjaan Tuhan buat saya selalu bilang buat saya tahu sendiri. Sebab saya juga bisa tahu apa pekerjaan Tuhan buat saya. Sebab itulah sebenarnya, makanya itulah sebabnya saudara harus punya hubungan dengan Tuhan. Nggak ada shortcut, nggak ada keseragaman, nggak ada itu. Kalau saudara temukan dengan Tuhan, saudara itu sidik jari. It's a fingerprint of God in you. Waktu saudara mengerjakannya, cuma saudara. Ya, kita bisa bekerja secara personal, secara kolektif, tapi yang paling penting waktu kita mengerjakan dengan tepat. Surga turun ke bumi. Yang pertama, lewat gambarnya, lewat karakternya yang serupa Kristus. Yang kedua, lewat pekerjaan, lewat tata kelola yang kita kerjakan. Kiranya surga datang dalam kehidupan keluarga saudara seperti di surga. Kiranya surga datang di bumi ini seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Amin.